Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua diberikan kesehatan hingga saat ini. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita semua dapat menikmati manisnya iman hingga detik ini. Sebelum melanjutkan ke materi pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ridho Fadhilullah, biasa dipanggil Ridho, mahasiswa pasca sarjana UIN Malang, semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, lebih tepatnya bercerita tentang sejarah peradaban Islam di Afrika. Afrika Utara adalah bagian dari wilayah di benua Afrika, tempat budaya dan populasinya berbeda di bagian Afrika yang lain. Afrika Utara adalah masyarakat suku barbar yang nomaden dari satu tempat ke tempat lain dan patriarki. Sebelum Islam masuk ke wilayah Afrika Utara, daerah ini merupakan daerah di bawah kekuasaan Romawi. Secara geografis, Afrika Utara merupakan wilayah gurun pasir. Afrika Utara berada di timur laut benua Afrika yang terletak di lembah Sungai Nil. Selanjutnya, penyebaran Islam di Afrika dimulai pada masa Nabi Muhammad ketika terjadi kontak pertama antara Islam dan Afrika, yaitu setelah para sahabat pindah ke Habasyah dan mendapat sambutan baik dari Raja Najasyi dan penduduk setempat. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mengirimkan Amr bin Ash. Pasukan Muslim di bawah Panglima Amr bin Ash berhasil masuk ke Mesir dengan mengalahkan pasukan bin Zaitium. Dan ketika itu mendirikan kota Fustat sebagai ibu kota pertama di Afrika. Penyebaran Islam ke wilayah Afrika kemudian dilanjutkan oleh khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan dengan mengutus Abdullah bin Sa'ad yang berhasil mengalahkan tentara Romawi di Mediterania dan mengalahkan tentara Bizantium. Ekspansi terus dilakukan ke Burqah dan Tripoli dan berlanjut mendorong sejauh Certik di ibu kota Romawi di Afrika Utara. Penyebaran Islam berkembang pesat ketika pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mengirimkan seorang pria bernama Uqbah bin Nafi yang menjadi gubernur Afrika pada tahun 666 Masehi dan menjadikan kota Kairouan sebagai ibu kotanya. Dengan keberaniannya dan dia membersihkan si pembuat onar dan sekaligus memulihkan keadaan, dialah yang pertama menembus gurun Sahara. Perjalanan panjang penyebaran Islam tidak serta-merta berjalan dengan mudah, namun melalui beberapa kendala, baik kendala internal maupun eksternal. Pergolakan politik yang terjadi di pemerintahan saat itu dimanfaatkan oleh kaum barbar untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan silih berganti, baik yang dilakukan oleh kaum barbar sendiri dengan tujuan untuk melepaskan diri dari kekuasaan kaum muslimin. Selanjutnya, dinasti yang mewarnai Islamisasi di Afrika Utara.
Pergolakan politik yang terjadi pada masa dinasti Umayyah yang mengakibatkan pergantian kekuasaan Bani Umayyah pada Bani Abbasiyah dan peralihan kekuasaan Khalifahan Islam dari Damaskus ke Syria ke Baghdad di Persia tampaknya tidak dapat dipungkiri sebagai awal munculnya dinasti-dinasti baru di Afrika Utara. Hampir seluruh wilayah Afrika Utara melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Di antaranya dinasti yang muncul di Afrika Utara, yang pertama ada dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah adalah dinasti Syiah pertama dalam sejarah Islam. Beribu kota di Fas sekitar tahun 788 Masehi sampai dengan 974 Masehi. Dan pada akhirnya dinasti ini ditaklukkan oleh panglima dinasti Umayyah Khalid bin Illah di Andalusia. Yang kedua ada dinasti Rustamiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdurrahman bin Rustan yang merupakan pemimpin suku Barbar Jabal Nefusah yang mengatur paham Khawarij dari sekte Ibadiyah. Dinasti ini berlangsung hingga tahun 909 Masehi. Selanjutnya ada dinasti Aghlabiyah, di mana dinasti ini memerintah selama kurang lebih 100 tahun, yaitu sekitar tahun 800 Masehi hingga 909 Masehi, dan berpusat di kota Sijil Masa. Wilayahnya meliputi Ifriqiyah, Aljazair, dan Sisilia. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab. Ayah Ibrahim Ibnu Al-Aghlab adalah seorang pejabat Khorasan di militer Abbasiyah. Dinasti keempat yaitu dinasti Murabitun. Dinasti ini memerintah selama 93 tahun antara tahun 448 Hijriah hingga 541 Hijriah. Selanjutnya ada dinasti Al-Muwahhidun. Dinasti ini memerintah selama 150 tahun, dari tahun 515 Hijriah hingga 667 Hijriah. Dinasti ini didirikan oleh Muhammad ibnu Tumar yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Tumar. Dan yang terakhir ada dinasti Fatimiyah. Berdirinya dinasti ini dimulai menjelang abad ke-10, ketika kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan wilayah mereka yang luas tidak lagi terkoordinasi. Kondisi ini membuka peluang munculnya dinasti kecil di daerah, terutama di daerah yang gubernur dan sultannya sudah memiliki tentara sendiri. Dinasti Fatimiyah memerintah sekitar tahun 909 Masehi hingga 1171 Masehi, atau kurang lebih 3 abad. Dinasti ini mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah Az-Zahra. Keberhasilan pemerintah Fatimah ini ditandai dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Kairo dengan ibu kota baru di Mesir yaitu Al-Qahirah, dan Masjid Al-Azhar sebagai pusat pendidikan para dai, dan Khilafah Al-Mu'iz pindah ke ibu kota baru. Hampir seluruh wilayah Afrika Utara Barat bisa dikuasai oleh Fatimi ini, terutama setelah penaklukan wilayah Maghrib. Selanjutnya kita masuk pada bagian Islamisasi di Afrika Sub-Sahara.
Afrika Sub-Sahara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara di benua Afrika yang tidak dianggap sebagai bagian dari Afrika Utara. Sejarah awal Islamisasi di Afrika Sub-Sahara tidak berbeda dengan masuknya Islam di Asia Tenggara, yaitu dengan cara damai melalui perdagangan tanpa pertumpahan darah. Islam masuk ke Afrika Sub-Sahara melalui 3 wilayah. Yang pertama, dari utara. Islam mulai menyebar tahun 1000-an Masehi di beberapa daerah di Sudan, yaitu Nigeria dan Chad. Islamisasi terjadi melalui imigrasi para pedagang muslim, sejumlah guru, siswa, dan juga kedatangan para pedagang dari Mediterania, sehingga minoritas muslim komunitas terbentuk di beberapa wilayah Afrika Sub-Sahara ini. Yang kedua, Islam masuk melalui timur, yaitu dari Zila yang sekarang dikenal dengan Somalia. Dimulai pada abad ke-9. Islamisasi ini melalui perdagangan, namun mayoritas berasal dari Mesir dan Arab Saudi. Dan yang terakhir, melalui bagian selatan Afrika. Islam berkembang mulai pada masa penjajahan Belanda yang tergabung dalam 2 gelombang. Gelombang pertama adalah orang-orang dari Melayu, Bogol, Malabar, dan Madagaskar yang dibawa oleh pemerintah Belanda ke Afrika Selatan sebagai tawanan dan budak. Gelombang kedua adalah buruh dan pedagang yang berasal dari Kalkuta, Madras, Bombay, dan Gujarat yang datang pada abad ke-19. Selain dilakukan secara formal, Islamisasi yang dilakukan oleh Selain dilakukan secara formal, Islamisasi yang dilakukan oleh Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun juga dilakukan secara kultural. Islamisasi dilakukan melalui media perdagangan. Mereka juga membangun pemukiman para pedagang muslim di wilayah Sudan. Sambil menjalankan proses ekonomi, mereka juga menjalankan ajaran Islam melalui dakwah. Di seluruh bagian barat Afrika Sub-Sahara, Islam dengan mudah diterima oleh kaum Soninke dan nenek moyang mereka, yaitu Tokolor. Islam dapat diterima di Afrika dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pemikiran dan akhlak umat Islam yang tinggi. Dan yang kedua, persamaan hak asasi manusia dan anti perbudakan. Dan yang terakhir, sikap Islami terhadap budaya lokal, yaitu menghormati budaya lokal dan watak karakter orang Afrika yang mudah menerima pengaruh dari luar. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.